Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur bangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Lobitu. Semoga dalam keadaan sehat, kurang satu apa rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Seorang petani kluthuk di desa sudah tidak muda lagi, usia sudah jenjang, punya semangat yang luar biasa, melabrak menyentil Kiai Haji Miftahul Ahyar dan Fakhrur Razi terkait dengan polemik nasab Bani Pahlawi atas tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Beliau beranggapan bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar kurang pas, tidak diterima di arus bawah sebagai orang awam. Beliau yang notabene setiap harinya bergelut dengan tanah petani saja, petani kluthuk, menyebutnya harus punya kecerdasan tinggi seorang seperti Kiai Miftahul Ahyar dan Fakhrur Razi, ternyata masih kegelibang akan kebiarnya duniawi, tidak bisa melihat dengan jernihnya mata hati orang tersebut, bahwa seorang petani kluthuk pun punya kecerdasan yang tinggi, tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga diharapkan Kiai Miftahul Ahyar dan Fakhrur Razi bisa ikut memberi pencerahan kepada masyarakat, gambaran-gambaran, karena dari kitab nasab jelas, manuskrip jelas, tes DNA jelas, kenapa masih digendoli? Itu kata Piyayi yang mengaku petani kluthuk ini di usianya yang tidak muda lagi, punya semangat yang tinggi. Sekali lagi lah mohon maaf ingkar hakamat Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus PBNU Pusat Miftahul Ahyar dan Fakhrur Razi, tolong kalau berkata muni ngendika ngomong sing jelas. Wong urip kuwi nganggo uteke aja didokok dengkul. Kayak fatwa ngomong Miftahul Ahyar bikin bingung orang-orang awam seperti saya ini. Saya itu Sambudi, orang Klaten, orang pedesaan desa kluthuk Miftahul Ahyar. Jangan sampai seperti itu. Ngatakan Kiai Imad, Kiai Abbas, Khawarij, Wahabi, itu uteke ditaruh mana? Jangan ditaruh di dengkul. Kata-kata orang desa seperti ini, orang desa pelosok. Saya enggak percaya sama Miftahul Ahyar. Inilah Sambudi, Klaten, orang desa kluthuk, orang awam, pendidikan juga minim. Orang pendidikan seperti itu, Fakhrur Razi, sarjana, profesor katanya. Kata-kata seperti itu di ternak orang awam tidak masuk akal saya ini. Gitu Pak Kiai Miftahul Ahyar. Jangan mengatakan Kiai Imad, Kiai Abbas, orang Khawarij, Wahabi, dipikir dulu, jangan ditaruh di dengkul otaknya. Gitu loh. Jadi bikin bingung orang awam, orang pedesaan yang ikut NU, ikut Mbah Hasyim Asy'ari. Hidup jangan cari makan di NU, membesarkan NU. Disitulah kata-katanya Mbah Hasyim Asy'ari. Orang awam seperti ini mengikuti Mbah Hasyim Asy'ari. Berarti nanti Miftahul Ahyar enggak takutkah kalau mati? Nanti mati kalau seperti itu, mulutnya pasti
keluar azab, keluar ulat. Saya di desa juga pernah membuktikan orang mati kata-kata yang jelek, mulutnya keluar ulatnya. Seperti itulah, enggak cuma 1 kali 2 kali, lebih dari 2 kali saya itu membuktikan orang desa seperti itu. Ini saya waktu itu juga membuktikan, saya ikut menggali tanah kuburan, bikinkan orang mati, rumahnya orang mati itu di daerah saya di Klaten, Sambudi Klaten, orang desa ini. Kata-katanya orang bodoh seperti saya ini, ya sak uni-unine lho, Miftahul Ayar, cangkem jangan bosok, nanti pasti bosok dimakan ulat. Seperti Fahru Rozi, kata-kata orang bodoh, orang desa, pedesaan seperti inilah. Jadi kata-kata nggak bisa menata kata yang bagus. Sebenarnya lumbangsa nih orang bodoh. Kalau orang pintar pasti katakannya runtut, tapi dirasakan orang desa seperti ini, Miftahul Ahyar, Fahru Rozi, dicerna orang desa nggak bisa masuk akal gitu loh. Miftahul Ahyar, Fahru Rozi membuat sakit orang desa ini, bener-bener sakit orang desa yang pengikut Mbah Hasyim Asy'ari. Terus gimana nanti tanggung jawabnya? Anda pengurus PBNU pusat, terus orang awam seperti saya ini, teman-teman saya orang awam di NU itu tidak pintar semua, tidak profesor semua, banyak yang orang awam. Saya kira gitu. Terus saya mendukung ilmunya Kiai Imaduddin, Kiai Abbas 100% benar, top markotop. Seperti itulah Kiai Miftahul Ahyar. Kalau mau belajar masalah tesisnya Kiai Imaduddin dan Kiai Abbas, belajar dululah. Saya mengatakan Kiai Abbas, Kiai Imaduddin kurang jauh dolane, katanya seperti itu. Saya juga jauh. Saya membuktikan yang Habib Al-Habsyi di luar Jawa itu pernah berkata seperti ini. Saya itu di luar Jawa, saya sendirian. Habib Al-Habsyi itu di luar Jawa, tidak saya sebutkan dari luar Jawa di mana, tidak saya sebutkan daerahnya, yang penting luar Jawa. Itulah katanya puasa, tidak hari puasa tidak puasa manusia seperti itu, sholat tidak mau sholat, sudah ditanggung Rasul, katanya seperti itu Habib Al-Habsyi. Enggak saya sebut namanya komplit, yang penting Al-Habsyi. Jangan kata Kiai Imaduddin kurang jauh dolane, katanya seperti itu. Orang Jawa, saya didatang waktu itu, kamu berani sama Habib? Loh, kenapa? Yang saya contoh orang awam, orang bodoh, orang pribumi, akhlaknya yang saya contoh. Saya belajar akhlaknya Rasulullah, katanya seperti itu. Terus gimana ini akhlaknya? Mau percaya siapa? Orang awam-awam seperti saya. Miftahul Ahyar, tanggung jawabnya gimana kamu terus? Sebagai orang pengurus pusat. Terus saya
mari teman-teman saya, rekan-rekan saya, anggota Banser seluruh Nusantara, dukunglah tesisnya Kiai Imaduddin. Jangan ngikuti orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Belajar seperti itu saya mengikuti. Saya 100% Kiai Imaduddin, benar 100% lah. Kalau tidak 100%, 1000% benar. Saya minta Miftahul Ahyar, Fahru Rozi, kalau tidak tahu tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani, lebih baik diam. Kamu belajar dulu sama Kiai Imaduddin. Kalau memang kamu itu pengurus pusat, harusnya Kiai Imaduddin diajak di kantor pusat, bicara dulu, dirembuk kata-kata seperti itu. Kamu biar selamat. Kiai Miftahul Ahyar, Kiai Fahru Rozi, selamat kamu besok. Kalau kamu terus-terusan seperti itu, bikin bingung masyarakat pedesaan seperti saya ini. Ganti kalau kamu sudah Kiai ketemu sama Kiai Imaduddin, lah itu sudah wawancara mana yang benar mana yang salah, jadi bisa tahu. Gitu loh Kiai Miftahul Ahyar. Nah, kata-katanya orang desa ya seperti itu, kadang-kadang keselio lidahnya seperti ini. Mengakui orang desa, mau berkata gimana? Gitu Miftahul Ahyar, Fahru Rozi, diam dulu, dicerna. Saya orang desa, orang bodoh, saya cernak dulu kata-kata itu mana yang enak. Jadi dipikir, jangan pikiran ini langsung ditaruh di dengkul, di lutut seperti itu. Jadi biar tidak bikin gaduh masyarakat, orang-orang NU yang di pedesaan. Gitu Miftahul Ahyar.